sayangi dan Putri banggakan. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Doa dan harapan Putri anak-anak dalam keadaan sehat ya, tetap semangat dan selalu ceria. Anak-anak, kita berdoa dulu ya untuk memulai pelajaran kita pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, tolong Tuhan bimbing dan pimpin kami dalam belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu kalian sudah belajar tentang alat komunikasi modern. Ya, alat komunikasi visual, alat komunikasi audiovisual, dan juga alat komunikasi cetak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat komunikasi tradisional dan manfaat alat komunikasi. Apa saja ya alat komunikasi tradisional itu? Yang pertama adalah kentongan. Apa nak? Iya, kentongan. Kentongan huruf awalnya adalah K. Bunyi apakah tadi ya? Iya, itu bunyi kentongan. Kentongan biasanya terbuat dari kayu atau bambu yang cara membunyikannya dengan dipukul. Kentongan ini mempunyai jumlah dan pola yang berbeda-beda dalam menyampaikan pesan. Misalnya, untuk mengumpulkan warga. Terus untuk kalau ada pencuri, bisa kentongannya dibunyikan. Atau ada bencana. Kentongan ini jarang sekali ya kita lihat sekarang. Tapi kalau di pos ronda itu masih kita temukan kentongan. Yuk anak-anak kita main pola bunyi ya. Ikuti Putri, anak-anak berdiri semua. Kita memakai dua tangan kita untuk membuat pola bunyi. Itu ya. Lalu alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah lonceng. Ada yang tahu gimana suara lonceng? Teng, 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 gitu ya suara lonceng. Lonceng itu adalah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari besi dan cara membunyikannya dengan cara dipukul. Lonceng ini kalau zaman dahulu biasanya untuk pengingat ibadah, lalu untuk sebagai tanda bahaya, dan bisa juga untuk tanda masuk kelas. Anak-anak, yuk kita hitung jumlah lonceng yang ada di bawah ini. Kita berhitung sama-sama ya, ada berapa ya loncengnya, ada berapa gambar loncengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ada berapa nak gambar loncengnya? Ada 10. Coba jarinya 10 mana? Diangkat semua jarinya 10. Iya, katakan 10. Nah, lalu alat komunikasi tradisional yang selanjutnya adalah asap. Asap ini adalah untuk menyampaikan pesan bagi seseorang yang tersesat di dalam hutan. Nah, asap yang mengepul di dalam hutan itu adalah tanda orang membutuhkan pertolongan. Anak-anak, alat komunikasi tradisional yang selanjutnya adalah telepon kaleng. Nah, telepon kaleng ini untuk menyampaikan pesan dalam jarak dekat. Telepon kaleng itu membutuhkan 2 buah kaleng yang dihubungkan dengan seutas tali. Nah, telepon kaleng ini digunakan secara bergantian. Untuk yang menerima telepon, kalengnya diletakkan di telinga. Untuk yang berbicara, kalengnya diletakkan di mulut. Nah, pasti seru ya. Coba kalian membuat telepon kaleng di rumah dengan dibantu mama dan papa, bermain dengan saudara dan orang tua kalian. Dan alat komunikasi yang selanjutnya adalah surat. Surat sejak dulu sudah digunakan oleh manusia dalam menyampaikan pesan. Nah, surat ini biasanya membutuhkan tenaga burung untuk mengirimkannya. Tetapi kalau zaman sekarang, surat dikirimkan lewat pak pos. Anak-anak, itu tadi beberapa macam alat komunikasi tradisional yang ada di sekitar kita. Tapi sebenarnya masih banyak ya alat komunikasi tradisional yang lain. Nah, sekarang kita mau belajar tentang manfaat alat komunikasi. Apa saja ya manfaat alat komunikasi itu? Yang pertama, alat komunikasi bisa membantu berkomunikasi jarak jauh. Nah, anak-anak bisa menghubungi, bisa mendengar nenek atau kakek atau saudara yang lain atau teman ya, untuk mendengar suara mereka lewat handphone atau telepon. Dan untuk masa sekarang ini, masa corona yang masih berkeliaran, anak-anak masih di dalam rumah, lebih banyak di dalam rumah, anak-anak bisa menyapa, bisa berbicara misalnya dengan teman atau saudara, dengan tetangga melalui handphone. Dan kita bisa melihat wajah mereka melalui video call. Anak-anak, manfaat alat komunikasi yang selanjutnya adalah alat komunikasi bisa berguna sebagai sumber informasi. Apa itu ya sumber informasi? Nah, kalau kita membutuhkan informasi tentang sesuatu yang kita perlukan, kita bisa membuka alat komunikasi yang ada pada kita. Dan kalau kita ingin melihat peristiwa hari ini, ingin melihat acara hari ini, anak-anak bisa membaca koran, menonton televisi, melihat HP ya, melihat di handphone. Dan kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan juga dari buku. Nah, kalau kita ingin melihat hari ini itu panas atau dingin, panas, dingin atau cuacanya cerah atau hujan atau berawan, anak-anak bisa melihat perkiraan cuaca
di alat komunikasi. Nah, lalu manfaat selanjutnya adalah alat komunikasi bisa sebagai sarana hiburan. Nah, anak-anak, kalau kalian ingin mendengar musik, mendengar lagu, atau menonton film kesukaan kalian, anak-anak bisa mendengar melalui radio, ya, lalu bisa menonton televisi, lalu bisa melihat film kesukaan kalian, kesukaan kita di YouTube, melalui YouTube di handphone, ya, dan itu membuat kita senang, membuat kita bahagia karena kita bisa mendengar, bisa melihat apa yang menjadi kesukaan kita melalui alat komunikasi. Nah, manfaat yang selanjutnya dari alat komunikasi adalah alat komunikasi sebagai sarana belajar. Nah, guru-guru mengirimkan materi pembelajaran melalui YouTube kepada orang tua anak-anak di handphone mereka. Jadi anak-anak bisa belajar, bisa mendengar, dan bisa melihat guru-guru yang mengajar, yang menyampaikan materi pembelajaran. Nah, anak-anak, itulah beberapa alat komunikasi tradisional yang kita pelajari pagi hari ini. Ada apa saja ya? Coba kita sebutkan. Yang pertama, apa? Kentongan. Yang kedua, lonceng. Yang ketiga, asak. Yang keempat, telepon kaleng. Yang kelima adalah surat. Iya, pintar semuanya. Dan manfaat komunikasi sebagai apa saja? Yang pertama, sebagai sumber informasi, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana belajar, dan juga membantu komunikasi jarak jauh. Anak-anak, pelajaran kita pagi ini kita cukup sekian dulu. Tugasnya dikerjakan ya, nanti dikumpulkan kepada guru-guru KPG Nasih. Anak-anak, kita berdoa, kita bersyukur atas pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang alat komunikasi tradisional dan juga manfaat alat komunikasi. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk guru-guru yang boleh mengajar kami. Kami juga bersyukur untuk orang tua kami yang sabar dan telaten dalam mendidik dan mendampingi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.